Sekarang kita beralih kepada apa? Sholat Jumat. Kata para ulama, terutama Imamul Haddad, kata beliau mengatakan kalau sholat jamaah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tahu dari para ulama kita bagaimana Nabi Muhammad SAW ngancem. Tuh. Seperti yang pernah saya sampaikan, Nabi Muhammad pernah ngancem, kalau seandainya bisa saya wakilin orang untuk sholat berjamaah dengan para sahabat. Lalu Nabi keliling. Nah pas keliling ada sahabat yang gagak sholat jamaah. Sama Nabi mau dilemparin api tuh, mau dibakar rumahnya. Dari saking gemesnya, ya ada sholat jamaah masjid dekat tapi nggak mau sholat. Maka kata Imamul Haddad, kalau sholat Jumat itu justru ancamannya lebih dahsyat lagi dibanding sholat jamaah. Bahkan dikatakan, antum kenal namanya Syekh Imam Nawawi Al-Badani? Pasti kenal. Walaupun kemudian beliau wafat di Makkah dan kemudian dikuburkan di Makkah. Ya. Saya pertama kali mondok di Dalwa itu tahun 89, belum lahir ya. 89. Ini bapaknya ini udah lahir belum? 89, ya. Di Bangil itu buku pertama kali yang begitu tebel yang dikenalkan kepada saya, yang ternyata begitu saya pertama kali baca itu, Masya Allah ini. Ternyata tahu-tahu begitu, ternyata yang ngarang adalah orang Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, apa judul kitabnya? Judul kitabnya adalah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada tuh yang model kayak ya panjang-panjang kayak kitab-kitab salaf itu ya, kuning-kuning itu ada, tebel. Tapi sekarang ternyata udah ada artiannya, dan zaman saya itu udah ada terjemahannya, udah lengkap semuanya. Ayatnya ada terjemahannya, hadisnya ada terjemahannya, tentang ceritanya ada terjemahannya. Dan salah satu cerita, dan ini wakil itu artinya jadi kenyataan, tentunya pernah terjadi. Ada seseorang yang enggan untuk sholat Jumat. Syekh Nawawi Al-Bantani nggak mungkin ngarang cerita, nggak mungkin. Nggak mungkin ngarang cerita. Kalau ngarang cerita nggak mungkin. Ya ketika kuburannya dibongkar, mayatnya, ya, jenazahnya masih nggak mungkin. Kemudian ngarang, ya, bohong itu enggak. Kata beliau di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ada orang yang enggan untuk sholat Jumat, nggak mau sholat Jumat. Sekali diperingatin sama ustadz itu, sekitar situ diperingatin. 2 kali diingetin. Pas mau ketiga kalinya, kata gurunya, kata ustadz itu ke daerah situ, ketika beliau mengatakan begini kepada seseorang yang nggak mau sholat Jumat itu. Ternyata dia sholat Jumat itu nggak sholat Jumat. Ternyata kalau waktu sholat Jumat dia pergi ke hutan. Ngapain? Berburu. Orang dulu. Cuma kata ustadznya kan dia berburu bisa pindah, nggak usah Jumat, entah itu Kamis atau Sabtu. Kita kita di syariat aja itu nggak boleh, puasa Jumat aja nggak boleh, mesti bareng dengan Kamis atau Sabtu. Kamis Jumat barengin, atau Jumat dengan Sabtu. Nah ini kagak, berburu. Udah berburu datang ke hutan dan sebagainya, itu datang pasti sore. Kalau sore udah pasti lewat sholat Jumat. Itu nggak ngindahin dan sebagainya, sampai akhirnya kemudian keluar, ketahuilah kalau kemudian nanti ada sesuatu yang menimpa engkau, maka jangan salahkan siapapun, karena mau bagaimanapun ketika seseorang sudah sering kali meninggalkan sholat Jumat, maka paling akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia azab apa? Bumi menelan dia. Bumi menelan dia.
Sampai akhirnya kemudian dia tetap lakukan itu, meninggalkan sholat nggak sholat Jumat. Ente tahu, pas lagi orang-orang sholat Jumat ternyata ada suara. Ini cerita gitu, yang menggelegar. Begitu selesai, dicari. Jangan-jangan pemburunya nanti itu ya, apa namanya, entah itu celaka apa segala macam gitu, atau gimana. Pas dicari nggak taunya apa, senjata berburunya ditelan tanah setengah, dan dirinya pemburu tersebut itu ditelan sama Allah, disuruh sama Allah ditelan itu bumi, menelan orang tersebut. Yang kelihatan apa? Cuma rambut. Jadi rambutnya doang kelihatan di atas itu. Ini rambutnya fulan kelihatan. Semuanya ditelan sama bumi. Gara-gara apa? Meninggalkan sholat Jumat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Haddad, beliau mengatakan dalam sabdanya, "Man taraka salasatan jum'ain," barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, min ghairi ujrin, tanpa ada uzur. Ingat ya, tanpa ada uzur. Kalau uzur nggak apa-apa. Termasuk apa misalnya? Kerja. Kerja kan itu nyari apa? Nyari buat siapa? Ya buat orang tua. Kalau punya bini, buat bini. Ada punya anak yang buat anak. Itu bisa uzur. Iya. Tapi kalau misalnya bisa sholat Jumat, apalagi sekarang udah, iya, dikasih kalau misalnya istirahat pasti sholat Jumat. Iya. Selesai sholat Jumat baru masuklah. Min ghairi uzrin, tanpa ada uzur sama sekali, taba Allahu ala qalbih, maka Allah cap di hatinya. Allah cap apa? Allah cap termasuk dari orang yang nggak peduli. Nggak peduli apa? Nggak peduli dengan apa yang dia lakukan. Nggak peduli dengan apa yang dia lakukan. Maka sering kita dapatkan orang gampang banget maksiat, gampang banget berbuat salah, gampang banget melanggar perintah Allah. Kira-kira apa? Bisa jadi awal-awalnya karena apa? Meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut. Itu orang padahal dalam dirinya hati kecilnya pengen tobat, tapi nggak bisa itu. Nggak bisa ngeliat dikit ada kumpulan, ngapain itu? Lagi minum, lo mau? Padahal nggak ditawarin juga dia datang itu. Karena apa? Allah kasih cap. Seneng dengan orang-orang yang berbuat jahat. Kan ada kayak gitu? Ada, coba bayangin aja. Orang mau sholat, jadi lu ngapain sholat lu? Sholat rajin banget, miskin mah tetap aja miskin lu. Itu tuh. Kalau gitu tanya, abang sering ninggalin sholat Jumat ya? Gitu tuh. Ada ngomong kayak gitu, mente lagi mau sholat jamaah, tanya itu, sering ninggalin sholat Jumat ya? Gitu. Karena apa? Udah lupa sama dirinya, bahkan sama dirinya udah lupa. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan melalui doa Nabi Muhammad SAW, hingga di zamannya adalah menjadi seorang yang alim, menjadi tempat kembalinya para sahabat untuk bertanya, dan tabi'in dan tabi'in. Beliau pernah ditanya, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana tentang seseorang yang bangun malam, artinya bangun malam tahajud, malamnya tahajud, siangnya puasa. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Akan tetapi nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat jamaah. Akan tetapi sholat tahajud. Puasa sunnah, bahkan ketolan dia. Tapi nggak pernah hadir Jumat, nggak pernah hadir jamaah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Huwa finnar.
dia ada kesempatan masuk neraka, tetap masuk neraka. Makanya di dalam ayat yang sering kita dengar tuh ya, kalau misalnya khatib setelah berkhutbah lalu melakukan sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat ya. Yang pada awalnya adalah zuhur. 2 rakaat lagi mana Ustaz? Itu berupa khutbah. Maka khutbah juga penting, ada rukun-rukunnya, harus terpenuhi. Kalau rukunnya nggak terpenuhi, ya nggak sah khutbahnya. Kalau nggak sah khutbahnya, nggak sah sholatnya. Apa itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Kalau sudah dipanggil, ini tahu nggak? Azan kedua itu di zaman Sayyidina Utsman adanya. Memang bukan di zaman Rasulullah, benar. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, lah bisa jadi. Tapi bid'ah itu tidak hanya bid'ah sayyi'ah, tapi bid'ah hasanah. Karena bagaimanapun Sayyidina Utsman, ketika Sayyidina Utsman menetapkan tersebut, masih ada Sayyidatuna Aisyah, masih ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, masih ada Sayyidina Ali bin Karamallahu wajhah. Kalau kemudian hal tersebut menyalahi aturan, kalau kemudian hal tersebut menyalahi syariat agama, nggak bakalan mungkin Sayyidina Ali setuju, nggak bakal mungkin Sayyidina Abdullah bin Abbas setuju, nggak bakal mungkin Sayyidatuna Aisyah setuju. Enggak.